Aku tahu mana. Nanti setelah ini Pak, ini tutupnya jam 7 pagi jadi nanti setelah ini bisa. Ayo silakan Madu, terus ini. Jadi gitu, bahwa kemudian nilai universal itu yang kemudian kita coba munculkan menjadi logo yang akhirnya tervisualisasi seperti itu. Bentuk jari yang berjalan dari semangat untuk kita melakukan perjalanan, untuk kemudian mungkin ya bagi kami itu di angkatan -4 itu adalah bentuk memahami keresahan terhadap status quo, mungkin bahasa itu ya, atau tentang kemapanan, perlawanan terhadap apa yang tadi dibilang Mas Hatta. Dan ya itu yang memang kita lakukan. Naik gunung itu, dan ternyata tidak naik gunung saja ya, kita melakukan camping, kita melakukan traveling berapa kali, kemudian melakukan perjalanan kita menyebutnya apa? No. Yang kita ke Bali itu apa? Aventurir. Kalian paham nggak aventurir itu apa? Rembol. Tadi. Nggak tahu pada. Aventurir nggak ada. Wah, bahkan kita punya tokoh idola pada saat itu, buku ada Roy, ada Suwogi gitu ya, buku tentang yang mewakili kami sekali pada saat itu. Kalian kenal nggak Suwogi sama Roy? Suwogi tahu? Pernah dengar? Ada yang pernah sampai Semeru? Raise your hand, Semeru. Ada yang pernah naik ke Semeru? Sebelum ada film 5 cm ya? Kalian belum sampai Semeru? Oke. Gunung terjauh kalian mana? Wow. Selamat. Oke, Glacial nanti cerita. Kalian cerita nanti ya. Kita jadi buta juga kegiatan kalian dan sebagainya. Mas, iseng Mas. Iya. Itu kalau melihat logo sekarang kan beda ya? Iya. Sekarang Beda ya? Beda kan? Lebih kecil kan harinya. Itu kan bordile yang Enggak, distorsi 32 angkatan itu bisa kita pahami loh. Iya, benar, tapi karena gambar aslinya sekarang kan generasinya kiblatnya kan Korea, langsing makanya logonya. Tapi ini jujur gimana perasaannya melihat logo yang sekarang? Jadi gini, karena kita juga bukan sebuah lembaga resmi pada saat itu. Sebenarnya yang membuat saya ini pertama juga shock ya, karena shocknya begini, lah itu dijadiin logo. Oke, gitu kan. Saya harap adalah adik-adik, ada ininya enggak? Ada ART kalian yang kemudian menjelaskan filosofi logo itu enggak? Ada. Boleh nggak kita lihat? Sama nggak dengan nilai? Karena gini. Kayaknya itu aja yang akan membuat kita gelisah. Karena jangan-jangan starting point kita geser. Nah gitu. Jadi yang metenagai kita adalah sebuah nilai-nilai tentang perjalanan. Yang mana di situ pasti banyak sekali falsafah hidup yang akan kita temui dengan kita melakukan perjalanan, apapun itu. Bahkan saya pribadi sangat terinspirasi dengan sebuah cuplikan kata-kata yang sangat populer yang kemudian pernah dibawa sama Mas Hatta itu, dari Walk with Man gitu. How to make a great person is to live and sleep and eat with the earth. And to sleep and eat with the earth. Itu udah Walk with Man gitu ya. Dan itu dicuplik oleh Mas Hatta dan itu ditulis di carrier birunya. Dan itu menjadi falsafah hidup yang kemudian bahkan saya lakukan sekarang. Saya bahkan deliver kepada anak-anak saya, bahwa kemudian ketika kalian ingin menjadi seorang great person, kalian harus mengenal semesta, kalian harus mengenal alam bebas. Dengan di situ kalian menjadi tumbuh dan dewasa.
Nah, itu yang kemudian mentenagai kenapa gambar itu muncul seperti itu. Persoalannya adalah mungkin yang akan saya komplainkan itu kalau kemudian ada ART-nya sedikit geser jauh dari itu. Nah, gitu coba kalian boleh cerita deh. Ya, dengan Kalaupun mungkin formal saya mulai banget komplainnya dari saya kan. Nih, artinya nih baca, aku nggak bisa nih. Kacamata aja. Tomato ketinggalan nih. Kacamata. Oh, baca sama juga nih. Ada yang bisa bacain nggak? Ayo kalian tuh yang baca nih. Biar cair. Biar cair dong. Iya, Kalian iya. terlibat. Teman-teman. Motor aja, motornya gede. Dibahas dong tadi ini gara-gara ini nggak mau ke Jogja. Kita nggak mau pulang. Ini matanya ada di atas. Segitiga sama sisi melambangkan trikotipa sebagai prinsip dasar glasial. Trikotipa. Trikotipa itu apa? Can you explain to us? Enggak, trikotipa itu apa? Apa itu? Bukan isinya. Oh, iya. Oke, itu akronim ya. Kode etik cinta alam. Oke. Garis terwal melambangkan anggota muda yang akan menjadi anggota madya. Garis tengah yang tebal melambangkan anggota madya sebagai garis terdalam melambangkan anggota lama sebagai pendahulu glasial. Gambar tangan kanan dengan jari kelingking dan jari manis terlipat yang sedang mendaki melambangkan semboyan glasial berjalan ke atas pasti. Wait. Ini kanan atau kiri, Mas? Itu tangan kiri. Tangan kiri. Kanan kiri. Ini kiri. Oh, kita lagi nggak bicara yang benar yang salah ya. Iya, Ini betul, cuma betul. cuma Kalau yang itu klarifikasi. kanan. Itu kanan. Oh, oke. Dulu sekiri-kirian gitu. Kita memang kiri-kirian sih memang. Ntar dulu. Biar mereka bercerita dulu. Kalian kan bukannya bikin ya? Kalian nemu ini juga jadi satu yang harus tinggal dipahami kan? Bukan mereka, don't blame them. Iya, iya. Jangan. Oh, iya. Jangan. Bukan menyalahkan cuma pergelangan tangan memakai dua gelang perusik yang saling bersilangan melambangkan kekeluargaan yang saling mengikat. 7 glasial merupakan kepanjangan dari gladiol pecinta alam. Oke. Tahun berapa ini ada? Ada yang tahu Tahun kapan berapa? dibuat? Angkatan berapa? 7 itu. Masih. Yang saya Kamu tahu- sudah dapat ini belum? Ini Berarti? Sudah ya? Sudah. Mas Bayu Dardias berarti. Kurang lebih yang merasa Tapi saya kan termasuk ingatannya bagus ya. Saya tidak ingat segitiga itu dihubungkan dengan trikotipa. This missing link. Maybe. Ya, ini tahunnya. Sorry ya. 2017 ini. Oh, baru-baru ini. 2017 angkatan siapa? Nih ada nih. 2017 ada nggak? Berarti Tadi yang 20 dan sebagainya. enggak, tadi paling anu angkatan 20. ya. Angkatan 20 lulus tahun 2016. Iya. Angkatan 20 itu menginisiasi ada ART atau merevisi? Merevisi jadi selama 19 angkatan itu belum pernah kita datang. Tidak sama sekali. Ya. Oh, tapi isinya diubah nggak? Isinya enggak, isinya dirubah sedikit tapi enggak terkait logo. Oh, Jadi kalau oke. logo itu memang kalau dari apa? Pas Kompas APPN angkatan 2 memang sedang waktu itu kalau dari Mas Kompas itu bilang banyak hal terkait kenapa dia adalah yang paling luas, ya kan? Dia nggak sama. Terus yang kedua itu menghubungkan banyak lah. Jadi kenapa sebenarnya sebenarnya juga banyak kan? Pertama seperti ada darat, air, udara, sistem lainnya, jiwa, Wisnu, Brahmana dan bla bla bla. Monotika. Iya. Jadi apa narasi yang dibangun gitu. Oke. Iya. Ya. Terus kalau kayak terkait yang kedua itu waktu itu memang sempat dijelaskan yang menanggapi waktu itu ada karena
waktu itu katanya gambaran anjing ya atau kan tinggal musiknya kan kayak apa Yesus Kristus gitu kan. Sama Mas Gamo tambahkan musik. Ternyata ada musiknya. Ada. Sejawat. Tapi yang Iya. hilang gitu. Ya. Itu satu sih. Musiknya satu. Kalau yang ini saya lihat dua ini. Dua. Dan walaupun ya ini kita cerita lah ya. Betul. Ini kan kita di sini Tidak sedang cerita. juga benar salah. Cuma tadi siapa tahu kalian ingin mendengar bagaimana histori dari bagaimana itu dilahirkan gitu. Kemudian melakukan perjalanannya logo itu pada format yang sekarang itu pastinya juga setelah melewati banyak sekali perbincangan, gosip-gosip, diskusi-diskusi yang kemudian juga lebih dalam dibanding kami yang kemudian ingin muncul begitu saja sebagai segerombolan kali ya, punya identitas gitu ya. Karena kami tidak ber-ADART, kami juga tidak kemudian punya sebuah struktur yang kemudian masif siapa jadi ketua, siapa jadi ini. Meskipun sepertinya setiap kali ada perjalanan kami akan memilih untuk siapa leadernya memang. Tadi salah satunya kemudian Mas Didi ini yang Mas Virus ya, yang kemudian jadi runner gitu kan. Mas Ces itu biasanya sweeper paling belakang. Ya entah karena alasan tertentu mungkin ya kan. Karena tidurnya kurang biasanya. Terus Mas Kenyul itu juga spesialis desa terakhir gitu kan. Semua punya alasan begitu. Tapi balik lagi kemudian inti kami Prusik itu ikatan. Ya. Ikatan yang kemudian lebih apa kalau kita mungkin jam tangan atau kemudian gelang yang lain kemudian akan menggambarkan sesuatu yang kita tolak, yaitu kemapanan tadi ya hedon apa sih nolak apa kamu tadi yang kita bukan golongan mereka gitu. Iya. Nah, gitu. Mungkin ini agak susah ya dipahami sama teman-teman. Mas mungkin bisa catch my point. Jadi ketika kami 93 itu tuh kira-kira 5 tahun sebelum Soeharto jatuh, ya kan? Soeharto jatuh kan 98 ya. Ini aku nggak tahu ya apakah teman-teman cukup aware ya sama ini, tapi hampir seluruh kekacauan Indonesia itu kira-kira tuh yang kami alami kan karena Soeharto, kira-kira gitu. Nah, berorganisasi itu hal yang sesuatu yang hampir selalu diawasi, kira-kira demikian. Jadi kalau misalnya kami tidak berorganisasi itu karena lebih banyak malas ribet sama sekolahan gitu. Kita bisa mungkin nggak berurusan sama sekolahan, kira-kira demikian. Nah, bagaimana kemudian sebuah dalam tanda kutip organisasi ini tumbuh dapat dilihat dari bagaimana kemudian satu orang beranggapan bahwa logonya adalah hablum minallah hablum minanas, yang aku juga tidak terlalu setuju juga bahwa ini adalah spesifik Islam ya, karena gagasan ini juga muncul di agama-agama lain atau pemikiran lain, itu satu. Terus kedua ada yang berpikir tentang yang dibuat sekarang, misalnya 3 jari apa dan seterusnya. Jadi setiap orang dari kami punya cara masing-masing untuk menerjemahkan apa itu glasial. Dan disitulah menariknya, karena hampir ini semacam chaos yang harmonik gitu lah, kira-kira gitu ya. Ini kontradiksi ya, tapi maksudnya orang punya interpretasi masing-masing, orang juga tidak selalu membayangkan naik gunung itu sebagai bentuk dari kemampuan prestasi gitu. Wah, aku sudah sampai sini. Ada yang spesialis desa terakhir gitu misalnya. Bahkan ada yang sebenarnya ya nggak tahu, maksudnya masing-masing dengan motivasi dan caranya menggauli ide glasial itu sendiri. Jadi justru pertanyaannya kemudian pernahkah kita setelah 2 tahun berlalu gitu, sepanjang era Soeharto berkuasa 22 tahun tuh, itu kita pernah nanya lagi nggak sebenarnya kenapa ya kita kok nyebutnya cinta alam ya? Masih relevan nggak tuh cinta alam tuh sampai sekarang ini? Jangan-jangan yang terjadi adalah cinta diri, karena yang kita bagi adalah selfie kita di puncak gunung, gear kita yang kita pakai misalnya seperti itu.
Jadi kalau misalnya aku mencoba untuk mengkaitkan dengan cerita Fitri tadi yang pelari nyari sunset gitu ya, karena nyari sunset di puncak, nyari sunrise ya di puncak gunung. Pengalamanku sunrise terbaik itu adalah yang kulihat di puncak Telomoyo pada waktu itu. Ketika Telomoyo masih sepi dan naik ke sana pakai motor. Itu adalah sunrise terbaik gitu. Artinya seluruh pendakian selama bertahun-tahun hampir tiap minggu naik gunung, kesal-kesal ngono kuwi nek urusane meng delok sunrise, kuwi menjadi batal sebenarnya. Beliau. Kira-kira gitu. Itu buat aku ya. Nah, kaitannya dengan logo yang berjalan ke atas tadi gitu ya. Tiba-tiba 32 tahun kemudian pertanyaannya adalah gini. Kaitannya dengan sunrise dan juga sunrise itu jangan-jangan sebenarnya yang dibutuhkan bukan jalan ke atas, tapi jalan ke dalam. Itu berkait dengan pertanyaan tadi yang aku bilang bahwa benarkah kita cinta alam? Jangan-jangan kita cuma cinta diri. Kira-kira demikian. Yang itu juga terjadi pada kami dalam berbagai macam skalanya, itu terjadi terus-menerus gitu. Tapi aku rasa ini penting untuk diajukan. Kalau sekarang ini kita mau mencoba untuk sedikit reflektif gitu ya, mumpung apa cakal bakal apa semacam itu tuh ada di sini gitu lah kira-kira yang lebih. Tapi untuk sederhananya boleh nggak ini kita sebut pendiri dalam tanda kutip? Terlalu mewah deh ya kayaknya. Terlalu mewah. Kami agak apa istilah yang paling pas menurut mas sendiri apa? Oh iya, apa lho? Apa kalian ini? Kira-kira gitu. Hah? Kalau yang memotivasi Petinggi. Enggak. Setuju? Enggak juga. Perintis? Perintis bisa jadi, tapi kami lebih suka disebut sebagai embrio sebenarnya ya. Embrio. Iya. Kayak itu kayak semacam koagulan mungkin ya. Apa ya istilahnya dengan reaksi. Karena begini, kan? sempat nggak sih kita ngurus resmi seperti buku Gladio gitu? Belum. Enggak pernah. Enggak ada yang ngajuin ya. Enggak pernah. Kita nggak mau banyak-banyak urusan sama ruang guru lah pokoknya intinya. Intinya begini, pada saat kami naik gunung itu sebenarnya sekolah justru mendinai. Artinya mereka kerepotan. Seandainya nanti kalian ada apa-apa, Supportnya nah, siapa yang mau tanggung jawab kalian? Karena terus terang saja pastinya naik gunung risiko Saat itu resiko tinggi. dimanapun sampai sekarang. Mohon maaf ya, kalian juga harus hati-hati maksudnya naik gunung kan. Gitu. Bahwa pada saat itu infrastruktur yang kemudian tidak juga seperti yang kalian miliki, peralatan yang tidak selengkap kalian miliki, informasi tentang jalur kegunungan yang kemudian pastinya tidak selengkap yang kalian temui ketika kemudian naik dan turun gunung. Jadi begini, kalian bayangin aja, pada saat kami naik gunung sampai di puncak Merbabu saja misalnya, kami bisa turun dalam satu rombongan itu bisa terpisah di 3 desa berbeda, yang pastinya tidak mungkin dialami oleh kalian sekarang, karena harus kembali ke setiap pos dan melakukan pelaporan ya. Seperti itu. Dan bagaimana kemudian kami sering sekali bertemu itu Senin hari berikutnya ketika sudah di sekolah. Ini metun. Itu realita kami pada saat itu. Artinya sekolah akan mendinai seandainya akan ada apa-apa dan itu tanggung jawab kalian. Sehingga memang akan sulit membayangkan bahwa kemudian Glacial menjadi sebuah organisasi yang pada saat itu disetujui seperti yang kemudian apa yang kalian rasakan sekarang. Jadi kalau kalian akan membayangkan bagaimana kami dulu, lho ini kok rak ketemu ki akhirnya ki medun dia, aku medun Kopeng, aku medun Ngablak, aku metu Wekas. Itu hal yang sangat-sangat lumayan, aku medun Selo. Ada yang berkebalikan punggung, bayangkan. Banyak. Dan itu true story ya, itu beneran. Itu beneran. Jadi karena kalian seusia anak-anak Mas ya, anakku yang ragil itu seusia kalian di kelas 1 SMA mengajukan ayah boleh aku muncak. Terus saya jadi belajar lagi sekarang. Sebenarnya ya lebih aman sekarang gitu. Kalau kemudian saya bayangkan kemudian bagaimana kami dulu dengan segala ketakutan yang kemudian saya bayangkan sekolah berarti takut saya sekarang. Dan ketika anaknya minta izin untuk boleh nggak kita naik gunung, sementara kalian harusnya berbahagia terfasilitasi, bahkan itu menjadi kemudian diakui sebagai sebuah organisasi yang
Maksudnya apa? Ekstrakurikuler. Oh iya. Ada poin berarti. Ekskul ya. Sekarang jadinya ekskul ya. Congratulations. Jadi kutub yang sangat berbeda dengan kami dulu. Kutub yang sangat berbeda. Mungkin Mas Didi juga akan tanya. Ada yang nanya, Mas? Apa? Oh ya. Silakan. Mohon maaf sampai sini agak telat tadi ininya. Perlu diantar kan? Yang cowok nganter kalau bisa. Oh, benar. Oh gitu, iya. Nanti yang lain ceritain ke temennya. Yang Lewat sini. Oh, sini gampang. Sini. silakan. Silakan Adek. Ya. Hati-hati di jalan. Ya, kasih ya. Oke. Nanya, Mas. Jadi tujuannya apa dulu itu? Naik gunung. Tujuannya naik gunung. Enggak. Tujuannya apa nih yang dimaksud nih? Pertanyaannya. Tujuannya saya bilang naik gunung nggak cuma naik gunung. Iya. Tujuannya ikut glasial itu sendiri belum ada. Tujuannya mas-mas dulu itu tuh berkumpul, bergerombol, pergi kemana-mana gitu tuh apa? Circle glasial dulu. Ada ya? Silakan. Dari aku ya, justru sebenarnya ketiadaan tujuan itu adalah inti dari petualangan sebenarnya. Kebayang apa enggak? Aku justru sedih melihat kalian di mana seluruh hal itu sudah tertera. Oh, rencana pasti masa depan kalian mungkin kalian sudah didefinisikan oleh mungkin kalian sendiri atau orang lain. Sementara kami enggak gitu. Jadi ada sebuah kemewahan tertentu ketika kemudian kita melakukan sesuatu hanya semata-mata karena gembira. Contoh Nongkrong gembira, juga gunung gembira, tersesat gembira. Contoh yang ke barat atau yang ke timur tanpa Ya, tujuan ya. apa? Itu. Apa? Contohnya kemana? Waktu itu tuh ada 3 ekspedisi ya. Ujung Kulon Iya, Ujung Kulon, Eli sama Eli, Hamid, Heru. Ya, Ujung Kulon. Jadi tahu-tahu kita gini, yuk besok liburan. Siapa mau ke timur? Ayo ke timur. Siapa mau ke barat? Ayo ke barat gitu. Iya. Tapi nggak tahu ke baratnya kemana gitu nggak tahu. Nah, habis itu kelompok-kelompok itu ini sendiri gitu. Yang mau ke barat terus menentukan tujuan. Ujung yuk. Oke. Baluran yuk yang ke timur. Ya. Terus yang justru itu kita nggak ada planning yang matang. Justru kuatnya sampai ya. Ya, Itu yang bikin kita bebas. Avantur itu kan kita rencana ke Bali. Tapi Bali kita sebenarnya mau nyebrang ke Lombok. Tapi karena satu hal yang kita ceritakan tadi yang hilang duitnya bla bla gitu, akhirnya ke Bali. Tapi Balinya pun tetap nyimpang ke kali angkat gitu. ke Madura. Orang langsung balik. Bali juga kayak gitu lah. Jadi dari Magelang pengen ke Bali. timur. Nah, Ke timur. Bali nyebrang Lombok Ah. tapi nggak jadi karena satu hal. Balik lagi ke Magelang tapi malah ke Madura. Madura ujung timur. Jadi kamu Sumenep kan? Nah, pertanyaannya apa yang dicari gitu? Ya. nggak tahu. Kegembiraan itu tadi. Nggak tahu. Dan Sebentar, gini dulu. Balik ke kalian deh. Kalian pernah nggak sih tanya ke diri kalian, apa sih petualangan gitu? Apa yang di dalam diri kalian tuh berpetualang itu kayak apa? Satu hal, satu orang, ada yang mau jawab? Apa Mas? Mungkin nyari kebebasan. Namanya siapa? Raftama Glasial 27. Tujuannya Nyari kebebasan. nyari kebebasan. Kamu butuh nggak? Pada saat momen itu, yes. Butuh kebebasan. Mungkin itu mewakili salah satu yang kemudian mewakili kami pada saat itu. Jadi ya seperti itulah benang-benang merahnya ya. Jadi apa namanya? Setiap kami
sebenarnya punya alasan pribadi untuk kemudian mendefinisikan menjadi glasial, meskipun kok iya ya jadi glasial, itu it just happen memangnya, itu terjadi begitu saja. Sebuah nama yang bagi kami cantik, kemudian cukup beralasan untuk kami bela pada saat itu untuk menjadi sebuah identitas komunal, bahwa kami bersama-sama dalam wadah satu sekolah yang sama. Karena tadi kalau disebutkan yang di Tamrin sebagai embryo itu kami tidak hanya teman-teman SMA 1. Kalau boleh dibilang seluruh SMA di Magelang itu ada perwakilannya di situ. Meskipun pada saat kami melakukan ekspedisi kemanapun, ya mereka ikut terlibat ya. Teman-teman yang dari SMA lain pun itu terlibat. Kalian pernah nggak bareng-bareng sama SMA lain? Iya ya gitu ya. Nah, dan apa ya? Di situ terbangun kehangatan. Di situ kita menjadi banyak berbincang dalam di alam bebas. Di situ kita punya ruang-ruang kemudian mengekspresikan diri yang justru kemudian mungkin bagi saya, kalau saya pribadi ya, saya mendefinisikan diri untuk mencari kedirian saya pada saat momen-momen berpetualang. Gitu. Ketemu kan? Jadi dirinya itu tuh ketemu kan? Iya. Pas berpetualang. Iya. Salah satu yang mungkin bisa kalian renungkan, bahwa kemudian dalam perjalanan hidup itu seperti kalian mencapai sebuah puncak gunung. Ini kalian dengerin. Suatu saat nanti ketika kalian meraih cita-citamu apa saja, dari jauh pasti tampak indah, halus mulus. Tapi ketika kalian melakukannya, mendatanginya, ingin mencapai ke puncak cita-citamu, kamu pasti akan bertemu dengan tantangan. Di situ ada jurang, di situ ada kabut tebal, ada badai, mungkin ada teman yang kemudian tidak kuat di tengah jalan, yang kalian harus melakukan apa saja untuk melakukan pertolongan, dan kalian bertanggung jawab satu sama lain dan seterusnya. Itu real terjadi dalam kehidupan nyata kita pastinya. Nah, kalian akan camkan ini ketika kemudian kalian semakin beranjak dewasa dan bertanggung jawab untuk diri kalian, dan kalian menjadi pemimpin untuk diri kalian paling tidak. Dan itu saya dapatkan dengan salah satunya betapa naik gunung itu. Saya pernah di dalam hutan itu bermarah-marah dengan Mas Didi ini. Kami masuk hutan baluran tanpa alat dan nyaris seperti bunuh diri karena kami masuk dari belakang, masuk tepat dari hutannya dan bukan dari pos di depan itu. Kami melakukan perjalanan 4 hari dan di situ kami bertemu ya hewan buas yang kemudian petugasnya saja bahkan bilang, kok dia urip Mas gitu. Karena kebalik ya, kita lewatnya dari belakang tepi pantai itu, dan itu perjalanan yang kemudian dibilang Mas Hatta tadi, kalau kami lewat jalur resmi kami tidak menemukan keindahan itu. Kami lewat sebuah teluk yang sangat berwarna biru toska yang ditunjukkan oleh nelayan setempat. Lewat sini Mas, harus memanjat tebing pantai yang di atasnya ada makam di tengah hutan dan seterusnya. Kami tidur di shelter dengan dikelilingi babi hutan seperti itu, dan maksudnya pastinya perjalanan seperti itu kan tidak direstui oleh sekolahan ya, pastinya. Dan enggak untuk dicontoh, tapi kalian semoga bisa memahami spirit dari adventure itu tadi, untuk kemudian menemukan kedirian kalian, dan itu yang paling penting saya pikir. Oke Mas Hatta, saya punya pertanyaan tapi kayaknya ke generasi yang boleh kita bilang sekarang lah ya. Yeah. Menurut kalian glasial itu apa? Seandainya belum bertemu dengan manusia antik ini, ya, definisi glasial menurut kalian itu apa? Siapa tahu sama dengan mereka, siapa tahu berbeda. Kenapa milihnya ke glasial mereka? Atau pertanyaan pertamanya dulu, mungkin siapakah yang pernah berpikir glasial itu apa? Mikir aja dulu deh, nggak tahu jawabannya apa, tapi pernah mikir. Siapa yang pernah mikir? Atau gini, kenapa kok milih ekstrakurikuler glasial kali ya? Paling mudah untuk kalian jelaskan ke kami. Kenapa ikut glasial? Kenapa ikut glasial? Keren-kerenan kah? Atau kita mental ya kelihatan masuk. Cewek-cewek terutama. Cewek-cewek apa sih? Kenapa ikut glasial? Adik-adik yang cewek ini kenapa sih ikut glasial?
Seru. Biar kelihatan seru atau memang Coba salah satu nih. Jawab dong. Iya, kita dengerin nih. Itu tuh aja. Kalau ada yang pakai kerudung hitam itu coba, pengen ngomong. Ini kerudung hitam ini. Ini panitia di kelas kemarin siapa? Iya, silakan. Boleh dijadwalkan di kelas lagi. Cair saja. Jangan ini kan kita temenan nih. Iya, silakan. Kita membela nama yang sama loh. Glasial loh. Siapa namanya? Milda. Kelihatan Angkatan seru. 31. Oke. Kelihatan seru. Kenapa ikut belajar? Kelihatannya seru. Dan seru nggak? Belum. Seru. di sini bukan ya? Yang lain ada yang mau jawab? Iya. Randy, angkatan? Angkatan 28. 28 berarti lulus tahun berapa? 2021. 2024 lulus. Oh, oke. Ya. Awal masuk belajar itu didasari sama kegiatan yang suka naik gunung. Tapi naik gunung itu juga bertujuan untuk lari dari apa ya, hiruk-pikuk hal-hal yang terstruktur di sini, sekolah gitu. Kan masih ada capeknya. Saya setuju sama Bawanya mirip nih. saya setuju sama teman tadi kalau ekspedisi itu dari sama kegembiraan. Jadi nyari itu yang didukung sama pengen lari dari apa ya, hal yang terstruktur yang saya lakukan setiap hari. Rutinitas ya. Iya, sekolah. Termasuk yang malas sekolah juga. Oke. Termasuk yang harus ada pelarian pas setelah males. Oke, pertanyaannya. Definisi glasial menurut Randy apa? Pada saat itu nggak lepas dari organisasi pecinta alam yang pasti menaungi program kerja di bidang mencintai alam. Pada saat itu, tapi yang terpikir dan dirasakan waktu itu memang didasari dari sering naik gunung, terus organisasi memang organisasi pecinta alam kan tidak jauh dari naik gunung, jadi pengen apa ya, ibaratnya dapat lingkungan baru yang bisa mendukung hal yang sering dilakukan sebelumnya. Seperti itu sih sebenarnya. Tambah kontrol. Ada yang mau ngasih Iya. pendapat? Kalau saya sih pengen yang terutama yang cewek-cewek ini ya. Karena kalau cowok kan kayak gitu ya, apa keren, kita juga senang. Tapi kalau cewek ini yang saya agak tadi biar kelihatan apa? Biar kelihatan keren apa? Seru. Karena seru ya. Seru. Iya. Apa kelihatan cowoknya yang di glasial oke. Namanya Tengku Nasma, tapi kalau di belajar dipanggilnya Aceng. Oh, Aceng. Salam kenal, Ceng. Dan itu, jadi kalau belajar tuh dulu waktu apa MPLS. MPLS itu apa? Kita nggak tahu di MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke. Angkatan saya itu bertepatan sama COVID. Oke. Jadi semuanya online. Nah, Ya. jadi kayak semua ekstrakurikuler sama organisasi itu bikin video profil di YouTube Mangsa. Oke. Nah, saya cari-cari kan di situ kayak demo ekskul gitu. Nah, saya kepo lah, pengen cari ekskul. Nah, saya tuh emang dari awal tertarik sama ekskul tari. Namanya galeri. Nah, galeri bawahnya tuh glasial. Terus saya Menarik ini kayaknya menarik ini. saya Terus juga pengen yang mention bawah. galeri tapi saya mentionnya glasial. Nah, saya lihat di situ oh narasinya kan yang di video profil glasial kan pasti narasinya itu puitis gitu. Oh. Glasial adalah sebuah bulan sahabat. Gitu Mas. Iya. Nah, saya kayaknya kok kan nggak pernah kepikiran gitu loh. Saya kan tahunya dulu kalau SMP pencinta alam tuh ya mahasiswa kan biasanya mahasiswa pencinta alam gitu. Saya nggak pernah kepikiran ada Sispala gitu untuk pencinta alam. Akhirnya saya ikut. Terus kalau misalnya ditanya menurut saya glasial apa tadi kok misalnya masih kayak anggota muda gitu, saya mikirnya cuma kayak lebih ke administratifnya aja gitu, organisasi pencinta alam dan lebih dari itu aja. Karena situ kan saya mulai naik gunung tuh karena glasial juga. Jadi kalau misalnya udah disiplin, vibes-nya udah masuk lagi
kalau secara orang-orang mungkin kan kalau lebih dekat kan di angkatan saya. Karena angkatan saya itu ring satu pertemanan saya gitu. Jadi kalau misalnya kalau dibilang kayak teman dekatmu, kamu mau merasa teman dekatmu itu siapa? Saya nyebutin orang-orang di angkatan saya. Berarti definisi glasial sebagai sekumpulan sahabat itu kayaknya tuh lebih relate ke saya. pengalaman itu tuh bener terjadi Ya, banget gitu ya. Kalau dari saya benernya kayak gitu. Sama di Aceh Anda tersesat di jalan yang benar. Menjalankan dengan Saya- benar. Kan tadi galeri mau ya kan? Iya, jadi masuk belajar Iya. karena salah pencet. Betul, bukan main. Ya itu yang namanya petualangan itu. Oh, Masuk. Definisi konkret ya. Jadi meskipun mencetnya keliru tapi gembira. Ya. Jadi itu saya sebenarnya mobil dari teman saya itu. Saya udah jadian ikut galeri, tapi dia udah daftar galeri, saya daftarnya galeri. Naik gunung berapa kali naik gunung? Wah, baru dikit sih, Mas. Dikitnya itu berapa? Dikit tapi Semeru ya. Wah, belum pernah. Satu, Saya dua. yang pertama sudah pasti Andong. Ah. Andong itu udah sampai 3 kali gitu. Yang kedua itu Mas Babu. Mas Babu itu enak banget. Lewat mana? Lewat Hoka. Besok coba Suwanting. Ya itu saya berencana tahun depan ini Yo. kalau saya The best itu. Tahun depan ya ini nanti loh Sabtu Jadi, ya. jadi cerita Swanting, kenapa Pak Firot ngomong Swanting? Ini Mas Firot. Saya sama Mas Firot itu 2017 kita sudah sama-sama tua. Iya, strong. Diajak Gajal juga dari Jakarta, namanya Mas Eli itu untuk naik merbabu. Karena kita merbabu itu sudah sering banget. Itu kita sudah tua itu diajak lewat Swanting. Karena ya sudah tua gini kan nggak kuat jalan ya. Maksudnya nggak kuat untuk bawa barang. Kita versinya versi mewah. Sultan. Kuat bayar ya. Semua DI kita itu berempat, porternya 6. Kita orang berempat, porternya 6. Tapi apa yang terjadi? Saya sama Mas Firot turunnya ngesot. Itu tadi ternyata turunan itu lebih berat dari tanjakan. Itu tadi yang coba soal. Tapi lepas dari itu ya teman-teman. Kalau kita dulu itu semangat petualang itu yang justru membuat kita tuh jadi satu gitu ya. Jadi kita nggak selalu harus diarahkan ke sana ke sini. Ada unsur kejutan di tiap titiknya. Tadi jalan ke Bali bukan hanya naik gunung ya ini. Kita bukan hanya naik gunung ya. Nanti cabangnya banyak banget ya. Teman-teman bisa saya sampai seperti Mas Hatta ini sutradara ini sudah mengarungi Indonesia lah, dari laut, gunung, dari mana aja lah. Saya kalau melihat film dokumenternya, Sing nginep ning nggon alas Papua. Bakat pokoknya Tobi, kayak gitu Bakat ya. Tobi. Nah, sampai sekarang pun Mas Hatta ini petualang jadi. Nah itu mulai sekarang itu teman-teman itu bisa merasakan bahwa oh ya hidup yang tidak terduga itu justru menarik. Kalau lempeng saja gitu kan, begitu kita jatuh itu sudah terpuruk. Tapi kalau kita mulai dari kecil ya, dari SMA dan sebagainya, kita sudah biasa gitu tadi. Udah sampai Bali kehilangan duit semua. Ada yang teman kita habis duitnya, itulah yang tidak jadi ke Lombok dan sebagainya. Ini kita pulangnya mau gimana? Tapi teralat. Adik-adik ini nggak bakal ngalamin kayak gitu. Kalian tinggal bilang TF ya ke rumah ya. Kalian, kita nggak punya beginian dulu. Janjian naik gunung tahu pakai apa? Telegram. Bukan telegram yang kalian kenal sekarang, tapi sebuah kertas yang ditulis yang harus datang ke kantor pos. Yang itu harus sangat kantor Telkom, ya. Dan itu diketik, dikirimkan. Tahu nggak ya Telegram ya kalian ya?
Tahu Enggak nggak? dong. Telegram Tahu ya? sekarang itu yang Bukan Bukan aplikasi. aplikasi. Bukan. Jadi pesan itu dikirimkan lewat kode Morse. Ya kan, jadi kalau misalnya saya mau pulang, tolong jemput gitu ya. Dia tulisnya kan saya mau pulang, komanya itu ditulis. Komanya KOMA loh ya. KOMA, tolong jemput titik, TITK gitu. Kalau di akhir kalimat TTK HBS, artinya pesannya sudah habis sampai juga. Titik habis. Pasti ada HBS. Habis kalian bakal susah sekali bayanginnya dan itu sulit sekali dipresisi. Sekarang itu ya, X ya. Beda dengan kalian tinggal ketik gitu, bro berangkat. Saat itu juga. Tapi gini Mas, ini kan oke lah, ini saya bagi dua lah ya, ini dua spesies yang berbeda ini. Iya. Betul. Kami satu-satunya generasi yang lewat analog dan lewat digital. Iya. Tidak ada yang lain. Saya malah ada pertanyaan, ngapain kesini? Ngapain mau diundang ke sini? Ketemu sama anak-anak baru, spesies baru, glasial baru, bisa dibilang seperti itu. Karena contoh ya, contoh ini hobinya naik gunung nih. Karena diundang aja. Ah. Datang ke sini. Dari teman-teman yang ada di sini, siapa yang hobinya naik gunung? Oke. Oke. Berapa kali naik gunung? Enggak itu. Nggak kayak itu. Keren. Yang lain? Yang lain? Sama sing seneng nyelam. Itu. Siapa? Bus. Nyelam. Nyelam. Nyelami perasaan tapi ya. Yang lain, yang di belakang itu, terutama yang cewek-cewek. Ada yang pernah naik gunung? Pernah? Berapa kali? Pertanyaannya, apakah itu menjadi hobi? Ada yang tahu definisi hobi apa? Apa? Apa bukan katanya? Enggak ada kan. Iya. Karena saya mendefinisikan lain. Hobi itu adalah sesuatu aktivitas yang saya lakukan ketika saya lagi nggak punya kegiatan apa-apa. Sampingan ya. Bukan, ketika saya hobi membaca, ketika saya tidak punya aktivitas lain, ya buku yang saya ambil. Ketika mas-mas ini nggak punya aktivitas lain, ya naik gunung mereka. Aku bener urung duwe pacar, nanti munggah gunung aku. Nah, jadi hobi itu selain suka, itu juga dilakukan. Kan duwe pacar kan di motor aku ya. Gini, aku mau menyinggung satu definisi dari kata amatir ya. Amatir itu kan asal katanya kan dari amor, cinta. Yang justru sebenarnya orang yang melakukan secara amatir itu melakukannya hanya demi karena hal itu sendiri. Dia tidak membayangkan reward apapun. Dia melakukan hanya untuk itu sendiri gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mendekatkan kata amatir dengan kata hobi ya kira-kira demikianlah irisan pengertiannya ya kira-kira gitu. Jadi kalau pertanyaannya balik kenapa aku tiba-tiba terbersih gitu, kenapa aku mau di sini dan cerita, karena aku cemas sama kalian. Hidup kalian terlalu pasti menurutku ya. Optimize. Kami dulu disuruh jadi A, jadi B, jadi C gitu. Dan nyuruh orang tua kami itu juga salah hitung. Iya kan? Artinya misalnya nih, kamu nanti kalau lulus kuliah kamu kerja di selam bersih ya, misalnya gitu kan ya. Tapi dunia kerja sudah berubah ketika kami lulus. Orang tua kami salah hitung, kira-kira gitu. Kalau sekarang aku membayangkan bahwa segala hal jelas rutenya. Bagaimana juga dengan petualangan kalian, kira-kira itu. Jadi di mana letak petualangannya? Karena kalian perlu petualangan menurutku gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang bertanya tentang apa makna penjelajahan dan petualangan, itu pertanyaan yang sangat-sangat krusial. Kalian berada di dalam krisis kepastian atau krisis ketidakpastian. Kalian perlu ketidakpastian yang lebih banyak dalam hidup kalian. Mumpung Isenom. Oke, saya punya pertanyaan ya. Kalian, kalian terima nggak